apa yang menyertai penyakit, gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat, bangun tidur, mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur satu. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam lebih ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat masih di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah penuaan dini dengan jus anggur, bayam, dan jeruk manis. Bahan-bahannya diantaranya bayam 1 ons, anggur 1 ons, air jeruk manis 150 ml, kemudian air 100 ml ya maksudnya. Nah, berkaitan dengan mencegah penuaan dini ini, Sensei, ini apa yang harus diwaspadai apalagi di zaman sekarang ini ya, bagi yang masih muda ataupun yang sudah berumur seperti itu, Sensei? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa Roja, peminat dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan seluruh sahabatnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, ini adalah pembahasan yang boleh dibilang adalah kembali ke asal. Karena inilah sebenarnya asal jamu sebenarnya yang kemudian disebut sebagai budaya. Ya, pada awalnya seperti itu kalau kita melihat runutan. Jadi, dan jamu kemudian dirubah menjadi nama obat itu praktis sekitar tahun 1000 secara nasional ya, 1943. Yakni ketika Dr. Seno Sastroamidjojo, seorang dokter, karena di tahun itu Jepang itu menjajah di beberapa tempat termasuk Eropa, sehingga pasokan obat kimia dari Eropa ke Indonesia, belum Indonesia, ke Hindia Belanda di sini waktu itu berkurang, sehingga di tahun 1943 itu Dr. Seno Sastroamidjojo mengumpulkan ramuan
di anak-anak sekolah SR, kemudian dikumpulkan hampir berapa, sekitar 2000-an resep apa. Kemudian beliau menulis buku judulnya Obat Asli Indonesia. Secara nasional pertama kali itulah kemudian disebut sebagai obat, yang padahal dulunya itu enggak sampai kemudian disebut sebagai obat. Ya. Walaupun bagi bangsa pribumi kita itu, karena yang membawa obat kimia itu bangsa penjajah, tentunya kita lebih akrab dengan obat yang dimaksud adalah obat-obatan jamu. Ya. Sedikit saya sebutkan di sini, di tahun 1603 sudah terbit buku namanya Tajus Salatin yang digunakan di kerajaan Aceh. Ini buku yang menjadi panduan. Itu juga yang menjadi penyebab Aceh itu bertentangan dengan bangsa asing, dikarenakan bertentangan dengan kitab Tajus Salatin yang ditulis oleh Bukhari Al-Jauhari. Ini terbit tahun 1603. Kemudian terbit juga kitab Bustan Salatin tahun 1638 yang ditulis oleh Nuruddin Araniri yang terbitnya tahun 1638. Penulis wafat tahun 1658. Ini masih Aceh. 200 tahun kemudian Syekh Abbas Datuk Kuto Karang, ini sejaman dengan Cik Ditiro, itu menulis kitab yang judulnya sama dengan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mukri, yang kemudian beberapa tahun terakhir diterbitkan di daerah Mesir, dinisbahkan kepada penulisnya kepada Al-Imam As-Suyuti, yang namanya kitab Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah. Ini diterbitkan di kitab ini, itu sempat terendam di waktu tsunami. Ini ketika dia disimpan, kitab ini disimpan di perpustakanya Ali Hasimi, Gubernur Aceh dan Ketua MUI pertama di Aceh. Kemudian pas terkena tsunami 2004 itu terendam kitabnya. Itulah alasan kenapa kitab ini dicetak. Kemudian setelah terendam sekitar tahun 2014 kemudian dicetak oleh Bubun Jaya. Tadinya ada teman sejawat yang ngasih saya ke buku itu. Dan saya kaget ketika saya melihat penerbitnya adalah Bubun Jaya Aceh. Kemudian saya langsung chat pemiliknya, pemilik penerbit. Saya bilang, Pak, Bapak nerbitin kitab buku ini? Iya, kok saya nggak dikirim? Kemudian langsung dikirim. Langsung dikirim bukunya. Ini ditulis oleh, judul kitabnya itu sama dengan judul kitab yang dinisbahkan kepada Imam Suyuti. Yang kata Datuk Kuto Karang, Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah itu ditulis oleh Imam Al-Mukri, gurunya Imam Suyuti. Dan tapi di situ dikasih mukodimah, di kitab-kitab yang cetakan Mesir dikasih mukodimah. Kitab itu berdasarkan perkataan dari Abu Thayyib namanya. Tapi tidak disebutkan Abu Thayyibnya itu Abu Thayyib yang mana. Kemudian juga di tahun yang berdekatan ada buku Sari Segala Obat Tabib Tama, yang nulis Tabib Tama namanya, di Raja Kesultanan Pontianak tahun 1813. Kemudian terbit juga risalah Usul Ilmu Tib dan Kitab Obat. Nah ini nih, masih sudah nama obat nih ya. Di tahun 1824 yang ditulis oleh Raja Haji Daud Tabib bin Raja Haji. Dan ini ada di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat itu masuk daerah Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang ya. Kemudian ada buku judulnya Rumah Obat di Pulau Penyengat. Ini di zaman penjajahan Belanda di tahun 1894 terbit. Dan itu digunakan di sana. Saya pernah ke sana dan di itu masih ada rumah obatnya. Yang sekarang udah jadi nggak digunakan. Ini dulu digunakan. Jadi Pulau Penyengat itu mas kawin dulu. Mas kawinnya raja, kemudian dikasihkan ke permaisurinya lepas penjajahan Belanda, kemudian melarikan dirinya semua ke Pulau Penyengat. Ini bagi orang-orang Melayu ya, daerah Kepulauan Riau, ini harusnya tahu. Ya, saya juga udah pernah ke sana kan. Kemudian kitab Natijatul Umur yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Azhari. Al-Azhar, kenapa dia disebut Al-Azhar? Karena dia lulusan Al-Azhar Kairo. Beliau kelahiran tanggal 8 Desember tahun 1869. Dan kitab Natijatul Umur itu juga ditulis bersama dengan Raja Haji Umar bin Raja Haji Hasan Riolingga. Ini muridnya Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Kemudian ada lagi kitab Natijah Al-Ahmadiyah. Ditulis oleh Raja Haji Muhammad
Arif bin Raja Haji Mahmud Riolingga, terbit tahun 1895. Kemudian ada Kitab Tib yang terbit tahun 1824 yang ditulis oleh Haji Zainal Abidin Betawi. Ini orang Betawi harusnya tahu. Ya. Kemudian Kitab Ilmu Tabib Obat yang diperkirakan terbit antara tahun 1800 sampai 1860. Naskahnya masih di University of London. Belum di Indonesia. Kemudian ada Alamat Surat Ubatan tahun 1867 ditulis oleh Haji Abdul Hamid bin Muhammad Toha Palembang. Kemudian ada Kitab Perobatan Bau-Bau Sulteng. Ini biasanya Abdillah nih, Sulawesi. Ya. Cuma ini Sulawesi Tengah. Ini koleksi kepunyaan Laude Zainu dan Kitab Tetambah Kesultanan Cirebon. Nah, sebelum ini, sebelum kasus-kasus ini, jamu itu tidak digunakan sebagai pengobatan, tapi sebagai penjagaan tubuh. Sebagai kebugaran, vitalitas gitu. Jadi bukan hanya untuk pengobatan. Makanya tradisi tersebut masih berjalan. Contohnya ketika ibu lahiran, ya, seorang ibu melahirkan anak, biasanya orang-orang daerah itu disuruh minum jamu 40 hari. Bukan karena sakit. Jadi apakah jamu itu untuk sakit? Jawabannya tidak. Nggak mesti untuk sakit. Tapi untuk mengembalikan vitalitas yang hilang. Ya kan, mengembalikan stamina, meremajakan kulit, meremajakan organ gitu kan. Ya, makanya temanya tepat ini. Maksudnya kembali kepada khitah judul jamu asli pada awalnya itu ya. Itu menjaga kebugaran. Makanya di beberapa naskah kuno ada yang menyebutkan jamu ini digunakan untuk memayu hayuning diri. Berarti maksudnya mengamankan, menjaga, mempercantik, memperindah diri. Kemudian hayuning ngerat, hayuning bawono sampai bumi kan. Jadi nggak cuma sekedar untuk diri sendiri. Jadi dulu jamu itu seperti itu untuk menjaga kebugaran tubuh. Ya, cuman kalau sekarang kemudian jamu kan sekarang namanya panti misalkan. Misalkan panti kebugaran fitness. Makanya wajar ketika tahun 2011-an 2 sampai 2015-an itu posisi jamu ini mau dibawa kemana? Itu masih terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan karena jamu itu menjaga kesehatan, maka masuknya ke Kementerian Kesehatan. Ya, sementara Kementerian Kesehatan itu sudah ada dokter. Makanya tidak boleh dinamakan sebagai pengobatan, karena pengobatan di Kementerian Kesehatan sudah ada namanya dokter. Makanya dia sekarang dikasih nama kesehatan. Tapi dulu juga Kementerian Tenaga Kerja juga melirik. Makanya dia mau membuat sertifikasi profesi. Ya, jadi kalau tukang jamu itu masuk, kalau jamu itu masuk ke Kementerian Tenaga Kerja, maka yang membuat jamu namanya sertifikasinya itu profesi. Ya, jadi yang dilindungi adalah profesinya. Tapi yang sudah pernah membuat ujian negara adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di zaman itu. Makanya yang lulus ujian negara sertifikasinya kompetensi. Betul. Karena yang mengeluarkanlah Kemendikbud gitu. Nah, sekarang Kementerian Pendidikan dibagi menjadi 3. Terpecah. Iya kan? Pendidikan sendiri dibagi 2, kemudian budaya bisa sendiri. Nah, padahal dulu yang mengajukan jamu ke UNESCO untuk jadikan warisan budaya tak benda, ya itu Kemendikbud. Cuman kita nggak tahu diknya atau budnya, pendidikannya atau budayanya. Kalau seandainya jamu ini mau dimasukkan ke pendidikan, berarti sertifikasi kompetensinya keilmuan. Sebagai seorang tukang jamu punya kemampuan keilmuan di situ, kan? Jamu itu mampu meracik jamu dengan benar, kaidah jamu bagaimana, gitu kan? Dan kita sudah tadi saya bacakan kitab-kitab yang lama itu sudah menyebutkan kaidah-kaidah bagaimana jamu berperan di dalam meremajakan tubuh, kemudian mencegah penuaan dini, kemudian jamu juga digunakan untuk kebugaran, kemudian keamanan tubuh, mempercantik, ya, memperindah. Nah, itu semua berarti kan cakupannya lebih. Kalau hayu itu cakupannya lebih luas, bukan sekedar sehat.
Kalau hayu itu makanya saya sempat mengatakan ini pantasnya penghayu karena hayu itu bukan sekedar sehat, tetapi lebih ke arah pertahanan tubuh, keamanan tubuh, kesehatan tubuh. Itu mencakup juga keindahan, kecantikan itu mencakup. Kemudian seandainya ini masuk ke Kementerian Kebudayaan. Ya, mudah-mudahan masuknya ke kebudayaan. Maka budaya minum jamu ini tidak hanya digunakan untuk menjaga kesehatan, tapi digunakan untuk menjaga kebugaran tubuh, gitu kan. Kemudian menjaga kulit agar tidak menua, gitu, atau memperindah, mempercantik. Kalau masuknya ke situ. Soalnya kalau masuk ke Kementerian Kesehatan, maka jamu ini akan diklaim sebagai obat, mau nggak mau kan? Kalau ke kesehatan, maka disebut sebagai obat. Bayam obat apa? Anggur obat apa? Jeruk obat apa? Akhirnya dan kalau sudah mau dimasukkan ke obat, mau nggak mau harus ada saintifikasi. Makanya pemerintah sempat mengeluarkan PP 1 Permenkes 003 untuk saintifikasi jamu. Jamu disaintifikasi lah baru bisa jadi obat asli. Ya kan? Nah, kalau tidak masuk ke Kementerian Kesehatan, karena Kementerian Kesehatan udah ada dokter lah, harusnya tidak, harusnya aja. Baiknya jangan, karena dari dulu dia masuknya budaya. Kalau pendidikan boleh lah, karena memang mau pendidikan berarti karena Kementerian Pendidikan juga sudah mengeluarkan ijazah. Gitu. Tapi kalau Kementerian Kebudayaan, itu juga masuk lagi, walaupun nanti di sana akan bersanding dengan batik, ya kan, bersanding dengan yang lain lah, yang lain-lainnya, ya, yang sudah yang terlebih dahulu, sudah lebih dahulu menjadi budaya. Nah, ini budaya warisan tak benda. Jadi ketika ramuan ini jamu kemudian, jadi berarti jamu itu nggak mesti pahit ya. Ketika ramuan ini kemudian dikonsumsi untuk kesegaran tubuh, pertahanan tubuh, kebugaran tubuh, mempercantik tubuh, memperindah tubuh, kemudian meremajakan tubuh, ini klop. Lah, kalau jamu digunakan untuk kesehatan, ini cabangnya, dampak daripada penjagaan tubuh, ya kan, otomatis. Jadi makanya budaya tiap hari, tukang jamu Solo kan tiap hari tuh pagi. Orang minum jamu itu mesti sakit enggak kan? Tukang jamu gendong kemudian datang biasa jamunya, kemudian diminum dan dia punya bukan alasan sakit dia minum jamu, tapi untuk menjaga stamina, pertahanan, kebugaran, kecantikan. Makanya dulu banyak jamu singset, galian singset. Apa penyakit? Enggak sakit. Jamu rapat wangi, sari rapat, iya kan? Apa itu sakit? Enggak. Dan lain-lainnya termasuk untuk kesehatan juga, karena inti pokoknya adalah pertahanan tubuh. Kita bikin dulu. Oke, yuk. Kita racik dulu. Ya. Kita pakai mic aja lah ya. Iya, boleh. Kita mic aja. Jatuh. Iya. Nanti kalau nggak ada orang diambil. Enggak. Udah. Pada jatuh. Ya, masukin dulu. Cukup ya. Di mic ya. Biar ada hijaunya. Ini yang para praktisi tradisionalis tahu sekarang itu begitu. Karena sekarang kan mereka kehilangan akar pohonnya, akar pokok. Jadi jamu ini kemana itu loh? Ya kan? Karena mereka nggak tahu ya. Ini bahan-bahannya juga ini ada anggurnya juga di. Ada anggurnya juga. Ada anggurnya. Nggak apa-apa dah, ini udah diniati dimasukin aja sekalian. Sian. Udah didaftarkan kan. Masukin aja sekalian. Baik. Bahannya juga mudah didapat ini ya. Bayam juga bisa setiap hari dibeli. Bayam juga ada. Kalau lihat misalkan yang kita bikin itu tidak sesuai dengan takaran, kan di sini nggak ada yang sakit. Ini biar remaja banget. Nanti kita bahas juga tentang ininya. Ini untuk display saya ambil. Sip, dah masuk. Seger banget ya. Kita tambah air. Tambah air dikit. Sedikit. Oke, siap.
Cukup. Cukup. Oke. Masya Allah, seger banget nih ya. Oke. Sip. Nah, kita bahas ininya. Oke. Bahannya. Ya. Yang pertama anggur. Ya. Kalau anggur sudah sering dibahas. Ya. Anggur ini kalau dari apa karakter atau tabiat itu sudah familiar, orang-orang udah pada tahu. Pasti rasanya manis sedikit. Asam. Ada yang manis doang gitu ya. Itu nggak usah diterangkan. Nah, kadang-kadang di ilmu kesehatan klasik itu ketika membahas bahan gitu ya, entah itu tumbuhan, entah itu buah, entah itu sayur, itu ketika membahas itu semuanya dimanfaatkan berdasarkan tabiat biasanya, berdasarkan karakter atau berdasarkan sifat. Jadi kalau dia misalkan rasanya apa, dan rasa itu nanti ditabiatkan dulu. Jadi belum bisa kemudian, oh ini rasa manis buat apa? Oh itu enggak, bukan begitu. Makanya kadang-kadang kadang-kadang ada orang yang salah. Contoh ketika, kenapa pare digunakan untuk diabetes? Oh karena pare ini pahit. Enggak, bukan begitu. Bukan seperti itu. Bukan begitu. Kalau karena pare pahit, berarti daun pepaya juga, iya kan. Betul. Berarti semua yang pahit, iya kan. Tapi dalam penelitian ternyata pare mirip insulin gitu kan. Nah, bukan itu, bukan karena pahitnya. Jadi rasa itu nanti ditabiatkan dulu, dibikin sifatnya dulu. Ini rasa pahit itu sifatnya apa? Itu dulu. Jadi nggak serta merta. Kayak misalkan anggur begini, rasanya manis. Nah, manis itu apa? Rasanya manis itu menghangatkan energi vital, mentonik energi vital, kemudian melembabkan rutubah. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyinggung tentang buah anggur, di mana dia dapat memperbaiki sel-sel tubuh. Ya. Berarti meremajakan kulit. Ya. Bukan cuma kulit, tapi sel-sel. Kemudian juga menambah nutrisi, menambah rutubah pada tubuh, pada seseorang yang kekurangan rutubah, dan menambah energi pada orang yang kekurangan energi. Dan ia adalah salah satu dari 3 raja buah lainnya, dan 2 diantaranya adalah kurma dan tin, sama-sama manis. Ya. Kemudian selain itu membantu, selain meremajakan organ, juga meremajakan kulit, bahkan mengatasi ruam atau erupsi pada kulit, setelah memperlancar air seni dan menenangkan janin, mencegah sembelit. Kemudian juga membersihkan hati dari angin ataupun dari panas. Bahkan karena dia mampu digunakan untuk meremajakan organ dan sel, maka dia masuk pada penelitian, dimasukkan ke dalam antivirus dan anti kanker. Di mana buah anggur ini kalau secara penelitian banyak sekali kandungannya, sehingga dia dinyatakan sebagai anti aging atau pencegah penuaan dini. Di sini ada vitamin A yang diperlukan untuk kesehatan mata. Otomatis yang namanya orang tua itu biasanya gangguannya kan ke mata tuh. Iya, betul. Dampak daripada orang yang cepat tua, ya berarti matanya cepat kabur. Nah, otomatis karena khasnya orang tua itu pandangan kabur, makanya dia punya vitamin A yang bisa menajamkan pandangan mata. Kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh. Ya sudah tahu semua kalau orang tua itu berarti rentan terhadap penyakit. Ini meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi nggak cuma meregenerasi sel, tapi juga mencegah penyakit. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, kemudian juga menajamkan pandangan mata atau menyehatkan mata. Kemudian tiaminnya atau vitamin B1-nya menjaga kesehatan kulit. Tentunya orang-orang anti aging di sini bukan cuma regenerasi sel organ, tetapi juga kulitnya. Karena biasanya orang tua itu kan kelihatan dari kulitnya mulai keriput. Nah, ini meremajakan kulit. Vitamin B2-nya atau riboflavin berperan dalam pembentukan molekul steroid dan glikogen, sekaligus menyokong berbagai pertumbuhan organ tubuh, termasuk meremajakan kulit, pertumbuhan rambut, kemudian kuku.
Kemudian piridoksinnya atau vitamin B6-nya berfungsi untuk menormalkan fungsi otak. Ini yang biasanya orang tua itu kalau semakin tua berarti biasanya pelupa ya. Serta membantu protein hormon, biasanya hormonnya agak kacau dan sel darah merah. Vitamin C-nya atau asam askorbat merupakan antioksidan pencegah radikal bebas. Di zaman ini radikal bebas itu membuat penuaan lebih dini. Secara khusus vitamin E-nya merupakan antioksidan yang kuat yang mampu melindungi tubuh dari radikal bebas dan juga berperan sebagai penjaga kesehatan tubuh, memperbaiki jaringan tubuh, kemudian mencegah penuaan dini mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah hingga liver atau hati. Segini dulu. Kemudian yang kedua bayam. Ya. Adapun bayam ini banyak familinya ya. Ada bayam duri, ada bayam kakap. Yang gede itu ya. Ya. Kemudian ada bayam biasa ini sayur ya. Bayam merah juga ada. Bayam merah juga ada. Itu. Jadi bayam dan semua sepakat kalau bayam itu manis. Cuman dia agak dingin. Makanya saya tadi ngambilnya sedikit karena bagi orang yang limpahnya lemah, bayam yang mentah kurang kuat. Makanya saya ngambilnya sedikit tadi. Punya tujuan begitu. Dan dia khasiatnya membersihkan darah, kemudian mengatasi anemia. Ya kan? Disebabkan karena usia maupun karena berarti meremajakan darah. Dikarenakan kekurangan zat besi, melancarkan pencernaan, dan dia kaliumnya membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah. Dan biasanya pada orang yang usia cepat tua disebut cepat tua karena kerja jantungnya yang tidak normal. Kalsiumnya mengisi kepadatan tulang. Biasanya orang disebut tua kalau tulang-tulangnya ya kan jalan klak. Betul. Ya kan kayak orang tua gitu kan. Berperan dalam pembentukan gigi. Orang tua itu biasanya ompong semua. Ini berperan dalam pembentukan gigi, membantu pembekuan darah, transmisi saraf, stimulasi otot, stabilisasi asam basa atau pH darah, dan mempertahankan keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh. Yang orang tua itu cenderung kering. Ini bagi para praktisi bisa dilihat di bukunya Imam Suyuti yang membahas tentang kenapa orang tua itu kering. Karena di anak pertama lahir sampai balik itu kan biasanya disebut oleh Imam Suyuti itu tahapan tabiatnya itu panas lembab. Sampai kemudian nanti tua kering. Kemudian meninggal. Ini para praktisi ahli kesehatan silakan dirujuk sendiri. Saya nggak bacakan di sini. Punya fosfor untuk kesehatan gigi dan tulang, bagus untuk mencegah penuaan dini. Ada zat besi, natrium, dan juga dia punya vitamin E. Tadi sudah saya sebutkan manfaat dari vitamin E, juga vitamin C juga. Bayam padahal ya, berarti nggak mesti asam ya. Vitamin C nggak mesti asam. Kemudian jeruk juga banyak, ada nipis, ada bali, ya kan. Tapi yang dimaksud di sini adalah jeruk manis ya. Jeruk manis. Orang bilang jeruk keprok apa? Pontianak. Ini yang Pontianak ya. Ini Pontianak. Karena ada Medan, Pontianak gitu ya. Ini bagus untuk limpa dan paru. Ya. Dan ini bagus digunakan untuk selain untuk meremajakan tubuh, untuk flu, batuk berdahak, radang paru, TBC paru, radang saluran napas, kemudian juga meningkatkan stamina. Dan beberapa penelitian juga kandungannya tadi sudah beberapa saya sebutkan kandungan di yang lain. Kemudian sebelum masuk masih ada waktu? Masih ada. Ada ingin saya bacakan pendapat dari Al-Imam Ibnu Qayyim tentang permasalahan penuaan dini ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, karena keseimbangan badan dikarenakan keseimbangan badan itu menentukan kesehatan dan kekuatan tubuh. Oleh karena itu, karena keseimbangan badanlah kesehatan dan kekuatan tubuh dapat selalu terjaga dengan pertengahan kekuatan antara rutubah, nutrisi, dan hararah, energi vital. Maka rutubah adalah materinya, seperti yang kita bahas tadi, anggur, jeruk, bayam, ini merupakan rutubahnya, materinya, pemasoknya. Sedangkan hararah bertugas memasaknya. Hararah alami, panas alami itu memasaknya masakan yang alami, yang kemudian bisa digunakan untuk menjadi darah, menjadi esensi, menjadi nutrisi, digunakan untuk meremajakan kulit, meremajakan organ dan sel-sel organ lainnya gitu ya.
Kemudian setelah haroro masaknya, kemudian membuang sisa-sisa pembakaran dan memperbaikinya dengan membuatnya lembut. Jadi kalau seandainya makanan yang dikonsumsi itu sebagian besar makanan yang non alamiah, maka pembuangannya lebih banyak. Jadi kita nggak dapat nutrisi untuk regenerasi sel, gitu kan. Nah, makanya tadi kita membuat ramuan ini tujuannya adalah agar bisa digunakan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jika tidak, maka badan ini akan mengalami kerusakan organ maupun sel-selnya dan tidak mungkin ditegakkan. Ya, begitu pula dengan rutubah yang merupakan bahan makanan bagi haroro. Jika bukan karena rutubah, niscaya badan kita akan terbakar dan kering dan rusak. Seandainya nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh ini tidak mencukupi, maka tubuh kita ini akan lebih kering, ya kan? Kering itu otomatis kulitnya keriput, ya kan? 40 kayak 60, ya kan? Gitu kan? Iya kan, kenceng lagi, giginya rontok, tulangnya, gitu ya. Kemudian, maka tiap-tiap masing-masing dari keduanya, rutubah maupun haroro, saling melengkapi dan dua-duanya merupakan pondasi utama badan kita. Dan masing-masing dari keduanya dalam materi bagi yang lain. Di mana haroro dibutuhkan oleh rutubah, panas alami dibutuhkan oleh nutrisi tubuh, atau makanan dan minuman dan cairan tubuh, begitu pula sebaliknya. Dan hal ini merupakan kesepakatan yang sudah lama disepakati. Artinya bukan hal yang baru. Apakah di Indonesia ini, negeri kita, ada kaidah lama yang menyebutkan tentang keseimbangan dua ini? Al-Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkannya antara materi dengan fungsi. Tetapi yang namanya berpasang-pasangan itu semuanya menyebutkan. Contohnya kalau negeri kita ini, salah satu nenek moyangnya, saya tidak menyebutkan nenek moyang tunggal, tapi salah satu nenek moyangnya itu dari Yunan, Cina Selatan. Dan Cina Selatan itu konsepnya juga seimbang, keseimbangan, ya kan, yin dan yang, gitu ya. Cina Selatan, walaupun mengikuti kitab I Ching, tapi 3000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi, Cina Selatan sudah sampai di sini, ya kan. Dan beberapa metode kesehatannya itu dibukukan secara nasional sekitar tahun 66 Masehi, sementara India tahun 78. Ya, artinya tetap pondasinya sama. Dan Ibnu Qayyim mengatakan begitu, dan Imam Suyuti juga mengatakan begitu, walaupun yang satu haroro burudah, panas dengan dingin. Karena ini bicara atas nama tabiat dan tabiat. Tapi kalau Ibnu Qayyim bicara atas nama tabiat dan materi, fungsi dan materi. Maka haroro menjadi madah, menjadi materi bagi rutubah. Sehingga kalau tidak ada haroro, tidak ada tabiat yang memasak makanan, maka tidak akan bisa mendapatkan nutrisi. Dan menjaga serta melindungi dari kerusakan dan perubahan. Dan energi vital kita itu melindungi, menjadi benteng. Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya manisnya anggur, manisnya bayam, manisnya jeruk, ya kan? Itu menjadi benteng pertahanan tubuh bagi kita terhadap sesuatu yang datang dari luar, sekaligus dia membangun atau regenerasi sel tubuh yang rusak. Setelah dibangun, kemudian mempertahankan tubuh dari serangan sesuatu yang datang dari luar. Sementara rutubah menjadi madah atau materi bagi haroro dan memberikan makanan dan menjamin keberadaannya. Agar, kan nggak mungkin orang kelihatan muda tapi letoy kan, iya kan. Jadi rutubahnya itu tetap melindungi agar menjaga agar energi vital itu tetap jaga. Gesit, ya kan, energik, tulang kokoh kuat, kemudian kelihatan muda, ya. Apabila salah satu dari keduanya kelebihan di atas yang lain, maka hasilnya mizaj badan atau pencampuran badan akan menyimpang sesuai dengan yang demikian tersebut. Oleh karena itu panas akan selalu mengurangi rutubah. Kalau panasnya yang berlebih pada tubuh, kering kita. Kalau rutubahnya yang berlebih, kita akan berat badan kita akan naik, kemudian letoy kita. Susah gerak. Lemah, letih, lesu. Gitu. Tua juga kan. Kelebihan haroro, kering, kulit keriput, tua juga kan. Ya. Dan apabila bahan tersebut melebihi ukuran standar, maka harusnya seseorang itu memperhatikan bagaimana kedua-duanya tidak melebihi standar. Bagaimana merawat energi vital, bagaimana merawat makanan. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim membawakan dalil wa kulu wasrabu wa la tusrifu, makan minumlah kalian jangan berlebih. Ya. Dan tidak berlebih ini variatif.
pokoknya kalau yang namanya tidak bisa dicerna ya berlebih. Iya kan? Iya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, inna minas syarafi an taqula kulla mastahaita. Kalau engkau mengkonsumsi makanan semua yang kamu suka, itu namanya berlebih. Ya. Di sisi lain para ahli klasik mengatakan pokoknya kalau makanan tersebut walaupun sedikit tapi nggak bisa dicerna, itu ya lebih namanya. Kalau nggak bisa dicerna ya namanya kelebihan. Maka pondasi pokoknya adalah ini, mengkonsumsi makanan yang bisa dicerna, yang bisa digunakan untuk regenerasi sel tubuh, mempertahankan kekuatan tubuh. Makanya bukan sekedar untuk mengobati penyakit kan. Makanya kalau ini, bagaimana kalau masuk ke kebudayaan? Cocok sekali. Apalagi yang mengajukan UNESCO juga salah satunya adalah kebudayaan. Menjadi makanan yang digunakan, jamu adalah makanan yang digunakan untuk mempertahankan kekuatan tubuh. Ya kan? Stamina tubuh. Kemudian mencegah penuaan dini, meremajakan tubuh, kebugaran dan seterusnya. Cukup? Demikian mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk sesi tanya jawab saya serahkan pada antum. Baik, jazakallah khairan saya atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah penuaan dini. Ikhwatai Islam azakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Umu Anita, Ya. Umu Anita, Sulawesi Selatan. Umu Anika di Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya sih saya. Kemarin saya cek ke dokter, ternyata gula saya naik. Makanya waktunya aku pakai berdiri. Kalau berdiri itu kram, tidak bisa jalan. Kalau betul saya kedua-duanya terasa berat. Pada waktu cek gula darah naik, gulanya naik sampai 236 kalau nggak salah. Terus cek kedua lagi pada suruh puasa sehat itu masih 160, dibilang dokter tinggi. Keluhannya apa, Bu? Saya nggak. Ya? Keluhannya apa? Keluarnya sakit di betis, dua-duanya kaki itu baru berat. Berat kalau dipakai jalan baru kayak kram, tidak bisa berdiri itu kram. Dibilang dokter kena gula naik. Terus apa solusinya sih? Kalau kan dikasih obat, kan saya tidak mau minum obat sih. Jadi tidak aku minum itu obatnya yang dari dokter. Saya mau obat herbal saja untuk solusi dari sini. Itu vitamin sih saya. Kan saya takut juga vitamin itu. Tidak aku minum juga. Aku minum 3 tapi saya takut. Tidak aman. Mohon solusinya sih untuk gula yang tinggi. Apa termasuk diabetes itu siapa gula itu? Cukup. Ditunggu jawaban dari Siansa, Ibu. Solusinya kita sama buah yang dikonsumsi kita. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siansa. Sebenarnya kalau orang berobat kemudian cek kewajiban dokter setelah mengetahui penyakitnya kan memberikan obat ya. Iya. Iya kan. Dan kalau berobat ya harusnya dikonsumsi, gitu ya, diminum. Jadi bukan berarti berobat kemudian, kan tadi dari awal datang ke dokter niatnya berobat. Jadi kalau niatnya berobat ya harusnya dikonsumsi obatnya. Nah, jadi bukan berobat datang kemudian setelah diketahui penyakitnya dikasih obat nggak diminum obatnya lah, terus gimana? Kan nggak akan sembuh ya. Itu begitu. Jadi selama masih sesuai dengan syariat ya sah-sah saja, artinya nggak ada masalah. Cuman di sini saya ingin memberikan beberapa hal pandangannya. Yang
pertama tadi bahwasanya ketika seseorang itu sudah berobat kemudian diberi obat ya minum obat ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah saya diabetes? Saya tadi baru menyebutkan kalau jamu itu dikembalikan kepada naskah aslinya atau kepada dulunya ya, ke kesepakatan asli jamu itu buat apa? Nggak ada diabetes kan? Diabetes itu dari kedokteran, jadi nggak bisa kemudian seorang. Dan itu sebenarnya udah ada aturan di Kemenkes 1076 tahun 2003 ketika para waktu itu masih pengobat pengobat tradisional, para pengobat tradisional itu sempat banyak yang protes ketika herbalis lah istilahnya, diistilahkannya herbalis, padahal pengobat di peraturan kementeriannya, di keputusan menterinya disebutnya pengobat tradisional. Kemudian mereka dilarang menggunakan stetoskop, dilarang menggunakan tensi, alat mengukur tensi, dilarang menggunakan alat mengukur asam urat, dilarang menggunakan alat mengukur gula darah. Itu sempat protes. Saya termasuk aneh juga kalau protes, karena itu kan namanya alkes ya. Iya, alat kesehatan. Alat kesehatan. Jadi ini protesnya karena sebenarnya minta dijelaskan mana aldok, mana alkes. Mana aldok, mana alkes. Mana alat kedokteran, mana alat kesehatan. Nah, misalkan, ya oke lah taruhlah kata itu alat kesehatan. Tetapi para tukang jamu, kayak saya itu kan berarti orang yang tidak belajar itu kan. Yang mempelajari itu kan dokter yang kemudian menyebutkan gula darah normal berapa, asam urat normal berapa, kolesterol normal berapa, tensi normal berapa, itu kan dokter. Nggak bisa, makanya apapun protesnya tetap saja. Maksudnya ya, protes yang nggak beralasan, karena itu memang milik dokter. Seandainya nggak ada dokter, nggak keluar alat-alat seperti itu. Kalau seperti yang tadi saya bacakan beberapa kitab-kitab yang ada yang digunakan. Ini saya kok nggak baca Jawa? Jawa udah biasa kan. Saya udah sering membacakan kitab-kitab lontar yang berbahasa Jawa. Yang tidak ada satupun diagnosanya menggunakan alat kedokteran, aldok maupun alkes. Mau alat kedokteran, mau alat kesehatan tidak ada yang menggunakan. Bahkan kadang-kadang saya bingung juga ketika misalkan kalau contoh misalkan pijit atau kerokan atau bekam atau akupunktur, ini kan terapi yang berdasarkan budaya, ya kan. Kemudian menentukannya pakai tes kedokteran, ini kan sebenarnya nggak nyambung, betul, nggak nyambung ya. Dokternya nggak terima dong, iya kan, wajar dong ya. Itu punya saya, gitu. Jangan dipakai itu kan, wajar ya. Wajar ya. Kamu belajar sehari langsung belajar stetoskop sehari. Alat apa tes asam urat sehari. Pokoknya asal dicus saja kan. Ini asal bisa memakainya, oh ini udah sekian. Beli alatnya di banyak itu ya, pasar. Nah, ini kan kacau. Kembalikanlah ilmu itu kepada ahlinya. Biarkan itu milik kedokteran, ya udah diserahkan ke kedokteran. Anda kalau tidak bisa memeriksa, ya Anda jadi tukang jamu. Untuk sementara ini aturan itu kan tukang jamu nggak bisa nerima konsultasi karena bukan pengobat. Ini yang nggak bisa difahami, yang kurang difahami. Kadang-kadang di tempat saya nggak tahu tempatnya sekarang belum ada namanya kan, sanggar atau panti tuh nggak tahu. Tapi kalau dari aturan pemerintah namanya panti. Itu kadang-kadang ada orang yang ngobrol dengan saya lama, ya itu bukan konsultasi. Jadi kadang-kadang ada orang yang, Abu tadi kok orang itu lama, kok saya sebentar. Yang lama itu biasanya dia bukan konsultasi penyakit, ngobrol. Karena untuk saat ini kan tukang jamu bukan pengobat. Kalau bukan pengobat itu berarti memeriksa seperlunya sebagai data, kemudian disampaikan seperlunya. Nggak bisa kemudian membedah panjang lebar seperti dokter yang konsultasi berbayar gitu ya. Makanya tidak ada kemudian penyakit klasik yang konsultasi berbayar ya, karena memang nggak terima konsultasi, hanya bisa menelaah penyakit itu penyakit apa, kemudian disampaikan seperlunya, menyampaikan gitu ya. Tapi kecuali kalau dia bertanya tentang bekam,
kemudian bertanya tentang apa yang tidak ada kaitannya, kemudian kita bisa jawab, ya kita jawab secara boleh secara panjang lebar. Tujuannya adalah untuk memahamkan kepada masyarakat agar mana yang bisa dijawab, mana yang batasan yang tidak boleh dijawab, gitu ya. Nah, kan tadi juga kalau saya masih menyarankan begitu ya, kalau sudah dicek ke dokter silakan dikonsumsi, gitu ya. Saya juga tadi mengatakan salah satu sayur yang sudah dilakukan uji klinis, praklinis adalah pare yang katanya punya senyawa yang mirip dengan insulin, gitu kan? Ya. Dan di kesehatan klasik, di pengobatan asli Indonesia juga pare disebut sebagai obat kencing manis, ya kan? Dan banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya tadi saya tidak membawa, ada buku acuan sediaan herbal. Ya. Di beberapa buku acuan yang disarankan oleh pemerintah, diantaranya juga ada daun salam, ada pete Cina, banyak hal yang kemudian dianjurkan untuk mengatasi diabetes. Ya, kita pernah membahas tentang diabetes secara spesifik. Silakan Ibu bisa putar ulang. Tapi saya di sini hanya bisa menyarankan tadi mengkonsumsi obatnya, gitu ya. Karena sudah periksa, udah beli juga obatnya. Masa dibeli kan? Tinggal diminum. Iya, masa dibeli kemudian dibuang, bazir. Nggak bisa begitu kan? Udah dibeli tinggal diminum. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Adapun beberapa sayur yang insya Allah bermanfaat, diantaranya ada pare, ada daun salam, gitu ya. Selebihnya silakan dicek, kembali dicari di channel Roja, pembahasan tentang diabetes atau pembahasan tentang pare. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, syukuran jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu yang berada di Sulawesi. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit dan kesehatan. Ya, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rizky di Padang. Ibu Ruti di Padang. Ya, silakan Ibu. Iya, saya kan itu keluhannya ini Sensei. Saya menderita kencing manis. Iya. Terus kakinya sekarang kesemutan sama kebas. Tangannya juga kaku, jari-jarinya suka ditekuk. Sensei. Terus kemarin kan sudah lihat di buku itu karang Sensei kan kakinya panas, sudah diminum daun pegagan sama daun apa sih namanya? Kalau di Padang namanya sidukung anak. Oh, meniran. Meniran. Ya, meniran, Sensei. Baik. Terus alhamdulillah sekarang panasnya sudah hilang, teman kesemutan sama kebasnya yang belum Sensei. Mohon solusinya Sensei. Baik. Kesemutan sama kebas ya? Iya. Ya. Sama kaku di jari. Kaku di jari. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Ya, Ibu. Sensei. Ya. Baik. Terima kasih Ya, Ibu ini atas interaksinya. Kelihatannya pertanyaannya sama ya. Jadi kalau ini riwayat berobatnya tadi minum pegagan sama meniran gitu ya. Kalau tadi penanya pertamanya kan riwayat pengobatannya dia datang ke dokter dapat obat. Jadi beda riwayat beda jawaban tentunya. Kalau ini riwayatnya tadi apa? Minum meniran sama pegagan. Saya bukan orang Minang, Bu. Jadi si dukung anak katanya. Saya malah antara si dukung anak sama gendong anak. Gitu. Si dukung kan saya nggak tahu kan. Tapi saya sempat waktu ke Pekanbaru itu dikasih tahu sama orang Minang, oh ini namanya si dukung anak Sensei. Oh namanya si dukung anak ya. Saya nggak tahu kenapa dikasih nama si dukung anak. Kalau di tempat saya meniran. Karena ada kayak menirnya. Kalau di sana katanya kayak ada anaknya gitu. Oh gitu. Ya. Saya sempat membahas di pembahasan yang Ibu sampaikan tadi tentang keluhan yang Ibu sampaikan. Saya waktu itu menyampaikannya dikarenakan
kekurangan rutubah pada ginjal. Gejala yang muncul seperti yang Ibu sampaikan. Terkadang ada tambahan pada saat cuaca yang tidak menentu, bisa ada tambahan batuk, bisa mengandung darah, bisa atau batuk dengan mulut rasanya kering, ada tenggorokan kering, kelelahan, kemudian buang air kecil secara frekuen, rasa panas di tubuh tadi sudah disebutkan, kemudian keringat di malam hari, terkadang nyeri di tumit tadi juga sudah disebutkan, nyeri di pinggang, urin yang ditahan, telinga berdenging, ini yang nggak usah maksudnya. Kemudian kebas, kadang-kadang ini ada tambahan spektakuler. Kemudian pada pria keluar sperma dengan mimpi atau tidak bisa tidur, atau tidurnya ngantuk terus jadi gampang tidur. Beberapa keluhannya ada noda di depan mata, haus, urin yang kental, serta mengandung minyak. Ini tadi obat yang bisa digunakan tadi, si dukung anaknya ditambah dengan ditambah dengan temulawak. Karena si dukung anak kan meniran. Si dukung anak kemudian ditambah dengan temulawak 1 ibu jari, kemudian direbus. Ya, itu udah pas. Kemudian direbus, ditambahin temulawak. Kalau ibu mau mempertahankan pegagannya sebagai regenerasi sel, bagus juga. Karena pegagan juga meremajakan. Ya. Termasuk obat awet muda, pegagan itu ya. Itu bisa baik untuk otak, kulit, maupun organ. Kalau pegagannya mau masih ditetapkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi ditambah temulawak. Kalau pegagannya masih ada juga bagus. Kemudian tinggal ditambah temulawak, kemudian dikonsumsi pagi dan sore. Beberapa makanan yang bagus diantaranya adalah asparagus, telur ayam kampung, kemudian daging bebek, jamur putih, tiram, royal jelly, dan hati ayam. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya, berada di Sumbar, Sumatera Barat, Padang. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit dan kesehatan. Ya, silakan. Ya, baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ibu Fida Sungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apabila buah langsung dikonsumsi dengan buah dibuat jus, ini mana yang lebih baik? Dan apa perbedaan mekanisme kerja di dalam tubuh terhadap cara mengkonsumsi buah tersebut? Pertanyaan kedua, manfaat buah anggur impor dan lokal, apakah ada perbedaannya? Jazakallahu khairan. Nah, silakan. Apa bedanya di blender, di jus, atau di makan langsung? Makan langsung. Ya. Tergantung kondisi kebutuhan. Kalau seseorang butuhnya kudapan, ya dimakan. Ya kan? Kalau seseorang itu butuhnya cairan, ya tentunya di jus itu kita dapat sarinya, langsung bisa diminum dalam jumlah yang banyak. Yeah. Kayak tadi misalkan 1 gelas ini kan kita bisa menghabiskan 5 jeruk. Yeah. Ya kan? Yang mana kalau kita makan 5 jeruk kayaknya udah banyak banget. Anggur udah nggak masuk. Iya. Ya kan? Kalau ini 5 jeruk plus anggur masih bisa masuk. Yeah. Walaupun enggak juga sih, ada orang yang makan bisa makan buah yang banyak. Yeah. Tergantung pencernaan kalau gitu. Karena kalau dengan air itu kan, ini namanya kalau dengan air itu makanya kayak rebusan jamu juga sama aja dengan rebusan jamu. Puyer dimakan langsung dengan cairan infusa atau direbus kemudian diminum. Yang lebih cepat diurai kan yang cairan. Cairan ya. Kalau ini kan kita harus ini mulut mengunyah dulu, kan? Masuk ke sini dicerna lagi itu. Kalau air kan langsung bedanya itu aja sih. Ya, lebih mudah dicerna, lebih cepat diserap oleh tubuh tentunya pastinya. Karena tidak ada kaidah, kita tidak perlu menjelaskan kaidah yang datang dari ini mau dari Imam Suyuti atau mau dari Mulkoyim nih menjelaskan makanan yang dicerna. Enggak, tubuh langsung nyerap air gitu kan. Gitu aja perbedaannya. Kemudian tadi apa? Kedua? Anggur impor dengan anggur lokal. Saya menggunakan kaidah
Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Ya. Ini salah satu bab yang dibikin oleh Imam Al-Bukhari ya. Bab Allah turunkan Mangzal dan ilangzul sifan, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Itu dijadikan bab sendiri. Biasanya fikihnya Imam Bukhari kan judul bab ya. Ini bab Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Ya. Bab mangzal dan ilangzul sifan, bab Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Saya kadang dari sisi situ ya, dari sisi itu. Ini guru saya yang menyebutkan. Kata guru saya, ini oke lah. Sekarang kondisi sudah bagus. Yeah. Oh, transportasi gampang dan lain sebagainya. Seandainya gadis itu kemudian dipraktekkan di zaman dulu, kemudian lebih bagus anggur impor. Yeah. Wah, kita susah banget. Nunggu ya. Iya. Nunggu ya. Iya. Berhari-hari. Nunggu tahun dong ini kan. Sekian tahun kemudian anggur impor baru datang kan. Apa yang di tempat mana kita berpijak, gitu kan. Kemudian dari mana kita minum, dari mana kita makan. Kalau kita terjadi kekurangan bahan, maka ambil yang paling dekat dengan apa yang kita manfaatkan. Iya. Gitu kan. Kalau kita minum dari air yang kita pijak bumi sini, negeri kita Indonesia, tercinta, kemudian makan juga dari beras Cianjur atau ya kan, nggak mungkin dong. Kemudian obatnya itu pabrikasi atau yang datang dari nunggu dari luar, ya kan, kayaknya zolim banget ya. Ya kalau datang, kalau enggak, gitu ya. Seperti bagus mana? Bagi orang Amerika, ya anggur Amerika yang bagus. Bagi orang Australia, anggur Australia yang bagus. Bagi orang Indonesia, karena kita makan di sini, apa-apa yang ada di sini, itu lebih bagus yang ada dari sini. Jadi berarti saya tidak menjawab loh ya, tidak menjawab bagus anggur lokal atau anggur impor. Tapi bagi kita, ya anggur yang tumbuh di tempat kita yang paling bagus. Dan anggur impor pun bagus buat mereka kan, yang tinggal di sana. Gitu. Makanya bangsa Yunan dulu ketika datang ke Indonesia sampai menyusun buku-buku pengobatan, itu mereka nggak bawa obat dari sana. Obat yang datang dari Cina itu kan belakangan tahun 60-an. Yang ketika itu saya masih ingat kan sejarah ketika Pak Karno, Insinyur Soekarno itu sakit, kemudian didatangkan para sensei dari Tiongkok, kemudian melakukan pengobatan. Nah itu kemudian sama Dr. Satrio, Menteri Kesehatan di zaman itu, kemudian pengobatan Tionghoa itu, tradisional Tiongkok itu kemudian ditetapkan di sini. Itu baru pasokan-pasokan obat dari Cina itu baru datang. Tapi yang awalnya kan enggak. Kenapa? Apa yang kita makan di sini ya kita gunakan di sini. Ini dalil yang bukan dari Islam lah ya, yang sebelum Islam ya. Dalil dari kita kaum muslimin sendiri tadi, di mana Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Dan faidah ini dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Dijelaskan oleh ini guru saya yang jelasin ya. Beliau menjelaskan mengambil dari pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, juga dari Ibnu Muflih Al-Hambali dalam Adabus Syariah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya. Baik. Jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Hartono di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, bagaimana untuk menghilangkan beser atau sering kencing? Terima kasih. Nah. Ada beberapa bahan. Kalau orang dulu sering menggunakan, kalau nggak biji jamblang berarti kayu jamblang. Kalau kayu berarti panjang 1 jengkal, lebarnya sekitar 2 jari. Kemudian direbus, kemudian diminum. Rebus dengan 1 gelas air agak jadi setengahnya, kemudian diminum. Atau bisa menggunakan petai lamtoro, petai Cina yang biasanya di pinggir jalan itu, diambil yang sudah kering yang warnanya kecoklatan, lebih dijemur sampai kering, kemudian digongseng. Gongseng itu digoreng tanpa minyak, disangrai apa ya istilahnya, disangrai, goreng tanpa minyak, kemudian ditumbuk, digunakan sebagai pengganti kopi, kemudian diseduh, diminum. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, penelitian yang banyak dilakukan, saya dengar juga waktu itu ada peneliti dari Indonesia yang sampai ke Amerika, namanya Dr. Haji Suranto ya, yang sudah meninggal, rahimahullah. Itu beliau melakukan penelitian sampai ke Eropa, melakukan penelitian, ternyata madu itu
memiliki sifat higroskopis, menahan air agar tidak cepat keluar. Makanya dikata beliau melakukan penelitian, madu itu bisa digunakan untuk menahan orang agar tidak beser. Demikian bisa dimanfaatkan salah satu di antara 3. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwata Islam, azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Latifah Ummu Latifah di mana, Ibu? dari Purwakarta. Purwakarta, ya baik Ibu. Di Purwakarta. Iya baik, mohon maaf Ibu sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback, ada pantulan suara Ibu, atau jangan di speaker. Ya. Ya. Halo. Ya. Silakan Ibu. Ya, Abu. Ya. Abu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaannya Ibu. Halo. Iya. Halo. Iya Ibu. Iya. Ini saya suka kayak orang pilek gitu ya. Tapi kalau kayak orang pilek, kalau udah nelan itu, kalau ngeluarin dohak tuh baru aja dikeluarin udah ada lagi. Baru dikeluarin ada lagi. Apa sih itu, Abu? Ya. Baik, itu saja keluhannya Ibu ya. Iya. Kalau ada obatnya apa gitu. Saya udah lama ini teh. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Iya. Ya. Nah. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pilih satu di antara 2. Ibu bisa mengunyah kencur seujung jari kelingking, kemudian dikunyah minum air hangat. Lakukan pagi dan sore, bangun tidur mau tidur. Atau yang kedua, biji habatus soda 1 sendok teh peres, kemudian dikunyah, kemudian ditelan minum air hangat. Sama, lakukan pagi dan sore. Pilih yang lebih gampang dicari. Saya ngomong habatus soda, Purwakarta banyak. Ya kan, biasanya Purwakarta banyak yang jualan habatus soda. Makanya saya sarankan juga habatus soda. Kalau dari bahasa Ibu berarti cikur. Katanya banyak tehnya. Berarti Ibu pakainya cikur. Ya, seujung jari kelingking, kemudian dikunyah, kemudian ditelan, lakukan bangun tidur, mau tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Dari Ummu Nafisa di Bekasi, Sensei mohon solusinya. Saya hamil 3 bulan, setiap malam perut mual dan muntah. Muntahnya banyak lendir, kental, putih. Kadang-kadang nafas kayak habis. Kemudian nangis sesegukan. Kalau habis makan mulut terasa asam banget. Mohon solusinya. Idam ya? Nah, iya. Nah, ini seringnya terjadi seperti itu. Makanya ini juga yang menyebutkan hubungan rahim dengan perut, ya, dengan perut besar dan perut kecil, dengan tihal dan dengan maidah, karena hampir ya, nggak semuanya, hampir semua orang yang hamil itu yang keisi rahimnya yang mual perutnya, gitu kan, mual, muntah dan sebagainya. Orang dahulu sering, ini juga bukan penyakit loh ya, ngidam itu bukan penyakit, karena kalau pada masanya tidak, ya kan, ini berarti untuk ini namanya stamina ibu hamil namanya, stamina ibu hamil, sekaligus meningkatkan stamina, menenangkan janin, kemudian juga menghilangkan mual. Ibu bisa, beberapa makanan yang dikonsumsi yang bagus adalah oseng kangkung, karena dan penelitian juga akur, maksudnya akur itu mengamini, karena ternyata kangkung itu juga menambah zat besi kan,
dan seterusnya, menambah darah bagi orang yang lemah letih lesu. Ini oseng kangkung. Dan oseng kangkung kalau tergantung selera nanti ya. Kalau yang suka pedas, dimasak pedas itu yang menghilangkan mual juga. Kemudian untuk itu kan lauk ya. Untuk lauk. Kalau untuk selain lauknya bisa menggunakan serai, air serai. Kemudian juga air jahe, cocok-cocokan. Ada orang yang cocok air jahe, ada yang cocok air serai. Tapi banyak juga yang cocok air serai. Walaupun banyak juga yang cocok air jahe. Ibu pilih salah satu. Karena ada orang yang cocok air jahe, air serai kan cuma digeprek misalnya. Kalau jahe kan bisa dibakar, bisa. Biasanya kadang-kadang saya kalau bau serai mual, kalau jahe cocok. Saya bau jahe mual, bau serai cocok. Ini salah satu di antara yang cocok. Tapi kalau lauknya biasanya itu oseng kangkung. Itu bermanfaat juga bagi tubuh. Demikian, mudah-mudahan sampai lahiran dengan normal. Amin. Lanjutnya. Amin. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Papa Atif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, apakah ada makanan yang bisa mengecilkan perut yang terlanjur gendut atau buncit? Syukron. Sebenarnya perut gendut atau buncit itu ya sudut pandang ya. Ya kan? Tidak mutlak kan. Karena ada orang yang suka itu. Maksudnya ada orang yang, nah kalau cowok ya izin dulu sama istrinya. Siapa tahu istrinya memang suka yang gendut kan, besar. Oh iya loh, jangan dikira. Makanya yang penting sehat ya. Iya kan. Ya. Begitu pula kadang-kadang ada lelaki ya. Saya punya beberapa saudara yang memang sukanya yang gendut. Jadi enggak gitu. Wow, ya kan sudut pandang sih ya. Jadi masing-masing ya, masing-masing. Ada yang suka sederhana saja, nggak gendut, nggak juga. Ada juga yang bodo amat, yang penting punya istri. Gendut boleh, kurus boleh, ada. Kemudian ada juga yang enggak lah, kalau saya yang kurus. Ada juga orang yang memang sukanya yang kurus. Ada juga yang itu sebenarnya gitu. Itu izin dulu dong sama apa? Kalau ini cowok izin sama ceweknya, sama istrinya kan. Dulu orang Jawa biasanya kalau ini kan bukan penyakit juga kan, tidak dikategorikan penyakit ya. Kalau merasa tidak membebani ya bawa saja gitu ya. Dulu untuk mengecilkan perut itu biasanya menggunakan bangle. Bangle kemudian diparut seduh pakai air kemudian diminum. Kalau bilangnya nggak enak, ya gitulah ceritanya. memang nggak enak. Makanya orang hari ini kan sekarang pada menggunakan teh jati Cina, teh jati Belanda, teh hijau karena milihnya yang enak, ya kan. Ada juga yang menggunakan teh meniran agak sedikit pahit. Tapi kalau bangle itu saya sepakat kalau bangle itu memang dibanding dengan teh enakan teh, gitu ya. Tapi kalau Bapak ingin, biasanya bangle itu di spesialis sering digunakan untuk perut. Kalau orang-orang dulu digunakan untuk mengecilkan perut itu biasanya bangle. Gitu ya. Karena nanti ada lagi kalau untuk mengecilkan paha gitu kan. Iya, ada juga ya. Betul. Saya perutnya udah oke tapi pahanya yang kegedean. Ada kala begitu. Tapi biasanya kalau perut itu biasanya bangle. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Sisa. Melanjutkan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi. Ya. Kemudian belum mengomentari ayat ini, Quran surat Al-A'raf ayat 31. Dalam ayat ini Allah SWT memberikan petunjuk kepada hambanya untuk memasukkan materi yang dapat memperkuat ketahanan tubuhnya. Ya kan? Jadi wajar kalau jamu itu tujuan pokoknya bukan pengobatan. Karena makanan minuman ini memperkuat ketahanan tubuh. Seperti makanan, minuman dan jenisnya sebagai ganti dari materi-materi yang telah diurai. Karena setiap kali kita bergerak pasti ada materi yang telah diurai. Tadi saya sarapan, kemudian datang ke sini, kemudian ngomong begini, pastinya nanti siang lapar karena banyak yang terurai. Tidaklah pula makanan atau minum tersebut sebatas yang dibutuhkan badan. Kalau saya tadi aktivitasnya dari rumah ke sini, kemudian ngobrol begini, ya kira-kira yang pas apalah, gitu ya. Nggak mungkin yang pas kemudian makannya 2 piring, ayam
1 ekor, ya kan, kambing 1/2 ekor, ya nggak mungkin lah kan. Paling dari sana ke sini kemudian ngobrol kayak gini doang, masa ya kan? Yang dibutuhkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ya, makanya kita pasti kalau kita datang ke warung, yang standby di situ siapa? Kalau yang standby di situ ada truk tronton parkir, ya. Itu pasti ketika kita ngomong separuh saja, udah separuhnya aja udah nggak kuat. Ya, sehingga di saat kita memberi makanan dan minum secara berlebih, maka dalam hal ini akan terjadi pemborosan makanan yang pertama, kedua pemborosan energi vital, sehingga tubuh kita menjadi aus, cepat tua. Dan kedua hal tersebut, yakni tidak makan dan tidak minum, itu juga akan menyebabkan kita kekurangan nutrisi dan saripati yang membuat kita tidak bisa regenerasi sel. Artinya baik kelebihan dan kekurangan sama-sama mempercepat penuaan dini dan mendatangkan penyakit. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, hifdzus shihah, merawat kesehatan secara keseluruhan terdapat dalam 2 kalimat ini. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan minumlah kalian dan jangan berlebih. Tidak logan lagi bahwasanya tubuh kita selalu mengurai bahan makanan dan melakukan sirkulasi. Setelah makanan diurai, kemudian didistribusikan. Ketika terjadi penguraian bahan makanan yang berlebih, maka energi vital tubuh atau hararah tubuh akan melemah karena kehabisan materi yang harus diurai. Dan penguraian yang berlebihan akan merusak rutubah atau saripati makanan yang ada di dalam tubuh, sehingga menyebabkan tubuh kita menjadi kering, menjadi panas, dan kelihatan tua sebelum waktunya. Apabila hararah panas tersebut mengalami kelemahan, maka organ pun akan lemah, terjadi lemah, lesu, letoy, ya tenaganya dianggap tenaga kurang muda, gitu kan. Oleh karena itu, tujuan mengkonsumsi jamu atau tujuan apalah ya, mau dikatakan sebagai bahan obat atau bahan kesehatan atau tujuan memperkuat pertahanan tubuh, dilakukan seseorang bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain adalah untuk menjaga kebugaran tubuh, afiat, agar tidak sampai terjadi kondisi kelemahan hararah atau kekurangan rutubah yang telah tadi saya sebutkan. Bukan dimaksudkan yang namanya menjaga kesehatan, menjaga tubuh agar tidak cepat tua atau meremajakan tubuh. Itu maksudnya bukan menjaga keutuhan hararah agar tidak berkurang, rutubah agar tidak berkurang, sehingga kita menjadi awet muda, baka usabab, selalu muda kayak orang remaja terus, sehat dan kuat, ya. Karena hal ini nggak mungkin. Usia kita bertambah ya lama-lama mati gitu kan. Karena tidak mungkin di negeri ini kita kan bisa mencapai usia 150 tahun kayak 20 tahun. Nggak mungkin karena kondisi asal kenapa atau asap dan sebagainya itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dicapai di negeri ini, di zaman ini. Akan tetapi tujuan dari pengobatan, tujuan dari meningkatkan kebugaran, tujuan dari meningkatkan kesehatan tersebut adalah menjaga agar rutubah tidak rusak. Sehingga sel-sel tubuh kita tidak rusak. Kelihatan tampak awet, lebih awet muda. Ya umur 50, kayak 30 gitulah ya. Kemudian dan tujuan juga yang lainnya juga agar menjaga hararah tidak lemah, sehingga kedua-duanya seimbang dan adil di dalam tadbir atau di dalam pengaturan, mengatur tubuh. Yang dengan ini berdirilah badan manusia sebagaimana berdirinya langit dan bumi serta semua makhluk ditopang dengan keadilan. Semuanya ditopang dengan keadilan. Dan barang siapa yang mau mencermati petunjuk dari Rasulullah SAW, maka ia akan mendapatkan petunjuk yang paling baik di dalam hifdzus shihah, di dalam merawat kesehatan. Dengan konsep keadilan atau keseimbangan tersebut, maka sungguhnya menjaga kebugaran tubuh, menjaga kesehatan tubuh, menjaga keindahan tubuh itu bersandar kepada pengaturan yang baik di dalam makan dan di dalam minum. Di dalam pakaian, memakai pakaian, masuk kategori memakai pakaian. Ya, nggak boleh juga berlebihan dalam berpakaian atau berkurang-kurangan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di negeri kita ini, sesuai dengan tempat tinggal, sesuai juga dengan udara yang kita hirup, kemudian tidurnya, ya kurang tidur ya cepat tua, ya kan, dan bangun dan bergerak dan diam, itu juga keseimbangan dalam bangun, dalam bergerak, dalam diam, kemudian juga menikah. Ya menikah juga bikin awet muda, ya dikiranya Pak, ya kan. Dan istifraq, pengeluaran materi-materi yang harus dikeluarkan, buang air besar, rutin itu loh ya, buang air kecil, itu juga bisa membuat awet muda, ya kan. Dikiranya kalau 3 hari nggak buang itu ya
suntrut kan. Dan juga penyimpanan, mana yang harus disimpan, mana yang harus dibuang gitu. Ini makanan kayaknya ketika saya makan kayaknya layak disimpan deh. Oh, ini layak dibuang kok, besok buang. Apabila semua ini dapat dilakukan secara adil dan bersandar kepada kebutuhan badan sesuai dengan negerinya, umurnya, adat istiadatnya atau kebiasaannya, adalah lebih dekat kepada kelanggengan kesehatan. Kelanggengan kebugaran, kelanggengan kekuatan, kelanggengan pertahanan tubuh dan kemudaan, terus menerus sehat atau lebih sehat hingga sampai ajal menutup. Selesai perkataan Imam Al-Qayyim, saya selesaikan pula bahasan saya ini. Saya akhiri bil taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kiyanji hafizahullah atas ilmu dan nasihat yang sangat berharga dan bermanfaat di kesempatan ini. Nah, demikian ikhwatai Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.